Bicara tentang mengejar nilai kekekalan. Sangat penting sekali setiap orang yang percaya kepada Tuhan untuk mengejar nilai kekekalan. Maka oleh karena itu saudara-saudara sekalian, saya mau sampaikan nats firman Tuhan dari kitab Filipi pasal 3 ayat 10 demikian. Saya akan baca untuk kita. Yang kukehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dan penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Haleluya. Seberapa banyak di antara kita yang saat ini yang hadir dalam program ini yang hidupnya adalah mengejar nilai kekekalan. Sejak kecil saya telah melihat orang-orang hanya mengejar yang sia-sia atau mengejar yang fana. Kalaupun itu yang fana itu juga memang berguna seperti uang. Kalau saya melihat sejak kecil, orang-orang hanya berorientasi kepada uang. Itu sebabnya juga ada lagu yang diciptakan untuk anak-anak. Apa yang dicari orang? Uang, uang, uang. Uang, uang, uang. Apa yang dicari orang? Uang, uang, uang. Apa yang dicari orang? Siang, malam, pagi, petang. Uang, uang, uang. Uang, uang, uang. Hanya uang. Artinya apa? Dominan manusia hanya berorientasi kepada yang dikatakan sukses, terlebih dalam mencari uang. Itu sebabnya orang-orang, saudara-saudara sekalian, orang tua menasehati anaknya adalah supaya baik-baik sekolah dan nanti cari pekerjaan dapat uang. Dan hanya sedikit orang tua yang menekankan paling utama keimanan, apalagi kalau berasal dari kampung. Tetapi malam hari ini saya mau sampaikan untuk kita supaya kita mengubah arah hidup kita. Kalaupun awalnya kita dicekoki dari kampung, baik-baik ya anak sekolah, nanti biar bisa bekerja di Batam atau di Jakarta karena tulangmu di sana seorang manajer. Malam hari ini kebenaran firman Tuhan membawa kita untuk mengganti labuhan hati kita atau arah hidup kita. Ketika manusia hanya berorientasi kepada uang, gelar, jabatan, atau menjadi orang terkenal, maka yang akan terjadi dalam hidupnya, dalam hatinya, akan mengalami kekosongan. Dan semuanya akan masuk hati manusia, saudara. Sebenarnya ada dalam istilah yang dikatakan itu black hole. Black hole ini adalah sebuah lubang kecil, sebuah lubang hitam yang semuanya masuk. Jadi orang-orang yang memiliki black hole, kalau dia belum terpuaskan, maka kehidupannya akan selalu mencari uang dan uang. Segalanya dalam hal perjumpaan dengan orang ataupun pekerjaan, dia selalu membuat trading, dengan kata lain, bahwa apa untungku dari situ. Segalanya berorientasi kepada uang. Tapi suatu hal yang mau saya katakan buat Bapak Ibu Saudara sebagai orang yang percaya kepada Yesus Tuhan, yang telah ditebus oleh darah Yesus. Kalau hati kita ini kita izinkan dipenuhi oleh Roh Kudus, maka black hole itu akan terpenuhi. Yang bisa memenuhi black hole adalah hanya Roh Kudus, tidak ada yang lain. Ketika Roh Kudus menjamah hati manusia, maka nanti akhirnya dia akan beralih labuhannya, ya, atau tujuan arah hidupnya, dan akan berorientasi kepada perkara-perkara kekekalan, yaitu perkara-perkara surga. Saya mau katakan bahwa saat ini kita sudah di ajang penghujung bumi ini, penghujung dunia, sudah di akhir zaman. Kesulitan demi kesulitan yang tertera di dalam Alkitab telah menjadi kenyataan. Dan kita melihat bagaimana dunia saat ini sedang mengalami kolaps tentang ekonomi. Bagaimana saat ini sedang mencari pekerjaan. Itu semua adalah mengacu kepada Yesus yang akan segera datang. Lalu bagaimana dengan gereja? Andai kata Yesus datang ke bumi ini
Dan dia berkata, adakah iman di bumi ini? Atau adakah iman di hatimu? Orang beriman itu adalah orang yang mengejar nilai-nilai kekekalan. Betapa sayangnya seseorang mengaku orang Kristen, tapi ketika Yesus datang, Yesus menjumpai serasa tidak ada nilai kekekalan. Maka malam hari ini adalah hal yang sangat menarik untuk kita, supaya kita mulai mencari kekekalan itu, supaya kelak kita berjumpa dengan dia. Dia berkata kepada saya dan Bapak Ibu Saudara, sabatlah engkau hambaku, duduklah dan berbahagialah bersama dengan saya. Terlebih kepada orang-orang yang sudah mulai berumur 60 tahun ke atas atau 50, seperti saya sudah hampir mau 50. Selayaknya pribadi-pribadi seperti kita ini mencari hal-hal yang disebut hal-hal surga, mencari nilai-nilai kekekalan. Maka kalau kita melihat dari pembacaan nas tadi, Filipi 3 ayat 10 itu, sebagaimana Paulus memiliki prinsip setelah dirinya telah diubahkan oleh Tuhan dari pembunuh manusia, daripada anti Kristus, dia akhirnya menjadi sahabat Kristus dan penginjil tentang Kristus. Langsung setelah dia bertemu dengan Tuhan, Roh Kudus mengubah hatinya, sampai dia katakan di dalam Filipi 3 ayat 8, bahwa segala sesuatu dianggap rugi karena pengenalan akan Tuhan jauh lebih mulia daripada segalanya, dan semuanya itu kuanggap sampah. Jadi orang yang memang sudah diubahkan oleh Tuhan, dia akan mencari pengenalan akan Tuhan selalu dan terus belajar mengenal Tuhan, dan dia akan membandingkan bahwa jauh lebih mulia segalanya dibandingkan, yaitu Yesus dengan segalanya. Dan kemuliaan Tuhan memudarkan apa yang di dunia ini. Kalau coba kita melihat orang-orang yang hebat, orang-orang kaya itu, terlebih zaman sekarang, meninggal tiba-tiba dan meninggal dengan penguburan secara COVID, dan dia dibungkus seperti pocong. Adakah dibawa ke surga hartanya? Lalu kalau coba kita analisa kehidupan dia, biografinya sejak kecil sampai dia mau meninggal dunia, adakah dia melakukan perkara-perkara surga, atau hanya dalam hidupnya yaitu mencari sukses? Saya mau katakan, semuanya akan berakhir dengan rumah 1 kali 2. Jadi kita perlu memiliki prinsip seperti prinsip Paulus, bahwa dikatakan, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malah segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku, jauh lebih mulia dari semuanya itu. Yang ku ingini engkau saja. Itu lagu yang sangat menarik. Hidup dalam kehendak rencanamu. Jadi artinya apa? Seseorang yang dia ingin mengejar nilai kekekalan, yang disebut mengejar nilai kekekalan adalah dalam pribadinya ada kerinduan mengkehendaki mengenal dia. Karena dia berkata seperti itu. Apa maksudnya mengenal dia? Saya dan saudara, kepada Bapak Ibu Saudara, saya mau katakan, kalau saya dan saudara ingin mengenal dia, kita saudara-saudara sekalian harus lebih banyak bersekutu dengan Tuhan, harus lebih banyak juga beribadah, dan pengenalan akan Tuhan adalah hal yang sangat penting. Itu sebabnya Paulus, saudaraku, dalam kitab Efesus pasal 1 ayat 16 sampai 18, dia katakan bahwa dia bersyukur atas pertumbuhan iman orang Efesus, dan dia mengucap syukur dan juga berdoa, dan doa dia bagi mereka adalah supaya mereka memiliki hikmat dan pewahyuan dan pengenalan tentang
Allah, karena betapa pentingnya mengenal Allah, membedakan Allah mana yang benar, dan apalagi waktu itu bahwa orang Efesus adalah menyembah dewa Zeus dan dewa Artemis. Bukankah terlalu banyak sebenarnya orang yaitu memiliki ajaran sinkritisme? Dia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi karena dia tahu itu adalah luar biasa menyelamatkan, tetapi kesulitan dia untuk membuang apa yang dia pahami, saudara. Dan kita lihat tidak sedikit dan bukan hanya suku Batak yang seperti itu, yang memegang ajaran roh-roh nenek moyang yang jauh juga lebih tinggi nilai budayanya dibuat daripada Yesus. Maka saya mau katakan, kalau orang yang mengejar nilai-nilai kekekalan harus membuat Yesus dan Allah kita jauh lebih penting daripada semua itu. Jadi sebagai orang Kristen pada malam hari ini saya mau sampaikan, mari kita mengkehendaki mengenal Dia, membaca Alkitab, belajar terus, belajar sampai masa tua. Dan karena itu adalah kehendak Tuhan bagi kita. Jadi umat Allah kalau menurut kitab Hosea binasa karena kurang pengenalan akan Tuhan. Karena biasanya menurut kitab Hosea orang-orang yang kurang mengenal Allah yang ada di sana adalah suka mengutuk, pembunuhan, pencurian, perampokan, dan banyak hal yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan dan bertentangan dengan Allah. Namun ketika seseorang mengenal Allah, dirinya akan dapat memproduksi yaitu kasih, pengampunan. Dia dapat berbagi, dia bisa mengasihi orang lain. Maka oleh karena itu ketika saya dan saudara mengenal Allah, Dia akan mengajarkan kita yaitu nilai-nilai surga. Ketika ada juga seseorang melukaimu, Dia akan berkata kepadamu, anakku, ampuni dia, karena aku sudah lebih dulu mengampunimu. Maka sebagai orang Kristen, jangan sampai menyimpan dendam. Karena karakter Allah, karakter ilahi telah Tuhan tanamkan dalam dirimu, dan memang harus engkau produksi itu. Kebaikan, kemurahan, kesetiaan. Semuanya lemah lembut sampai 9 buah roh itu harus kita produksi. Jadi betapa pentingnya saudara-saudara mengenal Allah yang benar. Bukan Allah yang dikantongi. Bukan Allah opung mulai jadi nebulun, kata orang Victor Huta Barat. Ya. Jadi itu ciri khasnya orang yang mengejar nilai kekekalan adalah memiliki prinsip hidup seperti Paulus. Dia mengkehendaki pengenalan akan Dia. Maka belajarlah banyak-banyak, pelajarilah teologi proper atau teologi tentang Allah, dan sungguh-sungguhlah beribadah, menjadi member gereja lah di mana Bapak Ibu bergereja supaya bisa diajar dengan baik. Kalau Bapak Ibu yaitu bergereja lompat-lompat, gereja jalan-jalan, maka Anda tidak akan bisa bertumbuh. Sama seperti bunga yang ditanam di sebuah pot, kalau hari ini dia ditanam, 1 bulan lagi dipindah, dia akan layu kembali. Dan dipindah lagi 1 bulan lagi, nanti tidak akan bisa bertumbuh. Dia akan menjadi layu dan bisa-bisa mati. Artinya orang-orang Kristen yang tidak terdaftar dalam sebuah gereja, tidak tergembala, dia adalah bagaikan domba yang terlantar. Iya, artinya bahwa dia tidak bertumbuh dalam kerohanian. Maka oleh karena itu pengenalan akan Tuhan adalah hal yang sangat penting. Dan setelah kita mengenal Dia, Dia akan mengajari kita bagaimana mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Bagaimana juga saudaraku mengasihi, bagaimana juga ya untuk lembut kepada orang, dan bagaimana juga untuk menjadi pendamai, semacam begitu. Kemudian yang kedua, prinsip Paulus saya lihat di sini, dia berkata yang kau kehendaki adalah mengenal kuasa kebangkitannya. Jadi orang-orang memang kalau dia ingin nilai kekekalan, dia tentu sekali menginginkan yaitu pengenalan akan kuasa kebangkitan Tuhan. Pada abad pertama Yesus mati. Ya, sebelum abad pertama, masih tahun ke-33 Yesus mati. Lucifer sangat tertawa. Dan dia tertawa terbahak-bahak bersama dengan antek-anteknya. Hore, kita menang, dia pikir. Saudara, Yesus kalah. Tetapi Yesus mati, masuk ke liang kubur, dan bangkit pada hari yang ketiga. Begitu hebat kuasa itu, saudara. Mau dikalahkannya, setan dikalahkannya,
Kematian Yesus dan kebangkitannya adalah menaklukkan setan di bawah kakinya. Hal itu perlu diketahui orang-orang yang disebut dirinya Kristen. Andai kata Yesus tidak bangkit, maka sia-sialah kepercayaan saya dan saudara sebagaimana dikatakan Rasul Paulus kepada orang di kota Korintus. Maka betapa bangganya kita punya Allah yang pernah dia mati saudara dan bangkit kembali. Olehnya sebagaimana doa Paulus di dalam Efesus 1 ayat 18-19 bahwa betapa pentingnya orang di Efesus itu mengenal kuasa kebangkitannya dalam Kristus Yesus. Bayangkan dia mengalahkan maut. Oleh karena itu kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, karena Allah kita Yesus Kristus Tuhan kita itu adalah Allah yang kuat, Allah yang hebat, Allah yang punya kuasa yang luar biasa. Patut kita berbangga. Maka jika ada persoalan Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, serahkan, bawa ke kakinya, bawa dalam hadiratnya. Katakan, Tuhan, ini persoalan hidupku. Saya tahu Engkau adalah pribadi yang hebat, pribadi yang memiliki kuasa yang luar biasa. Tuhan, aku tidak tahan lagi atas masalah ini. Oleh karena itu angkatlah ya Tuhan. Paling tidak Tuhan mampukan saya melewati masa-masa sulit ini. Karena aku tahu Engkau punya kuasa yang hebat. Saudara, Yesus adalah pribadi yang hebat. Pribadi yang luar biasa. Yang dapat menciptakan air berubah menjadi anggur. Dia juga hebat kuasanya. Mati, bangkit kembali, naik ke surga. Dan saat ini dia di surga, saudara-saudara sekalian. Adalah juga tetap memantau saya dan saudara. Hingga sampai kita kelak, saudara, bersama dengan Bapa di surga. Maka oleh karena itu jangan pernah ragu tentang kuasa Tuhan. Kalau ada persoalan hidupmu, jangan kau pergi ke dukun, jangan pergi kepada yang lain. Bawalah kepada Tuhan, berbahagialah dan diberkati orang yang mengandalkan Tuhan. Orang yang mengandalkan kuasa Tuhan. Menurut kitab Yeremia pasal 17 ayat 7. Kemudian Bapak Ibu Saudara sekalian, yang disebut mengejar nilai kekekalan adalah memiliki prinsip harus mau bersekutu dalam penderitaan Tuhan. Terlalu sering para pengkhotbah di setiap KKR berkata, termasuk saya Bapak Ibu, menawarkan ketika saya berkhotbah di beberapa gedung gereja, termasuk di gedung Liberty Pinang Sori tahun lalu. Saya menawarkan, karena saya waktu itu berkhotbah dari kitab Matius pasal 15 ayat 21 sampai 28 tentang iman perempuan Kanaan, iman yang menggugah hati Yesus. Bagaimana dia anaknya disembuhkan. Saya bilang, Bapak Ibu Saudara, siapa yang mau saat ini menerima mujizat kuasa kesembuhan, tolong tunjuk tangan. Tunjuk tangan, tangannya dua-dua. Saya katakan, dari antara Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, karena begitu pentingnya kita mengalami itu pembentukan karakter, dan kita harus seperti Yesus. Karena panggilan kita juga adalah menderita untuk dia selain daripada percaya. Menurut Filipi 1 ayat 29. Tidak ada yang tunjuk tangan Bapak Ibu Saudara. Tak ada. Semuanya loyo begini. Dan memang biasanya begitu. Apalagi kalau di kampung saya pulang. Saya berkhotbah di gereja di kampung, bahkan di Porsea dan di Lagu Boti. Seborong-borong. Bapak Ibu yang mau didoakan silakan datang. Wah. Atau Bapak Ibu angkat tangan, saya akan berdoa buat Bapak Ibu. Semua tunjuk tangan. Atau siapa yang mau mengabdi kepada Tuhan, siapa yang melayani sungguh-sungguh dengan kepada Tuhan, siapa yang mau siap menderita untuk dia. Bingung. Mungkin dalam hatinya, kenapa lah pendeta ini diundang ke sini berkhotbah. Tapi suatu hal, prinsip Paulus perlu kita miliki dalam mengejar nilai kekekalan. Karena apa Bapak Ibu Saudara? Sebuah biji untuk bisa dia berbuah dia harus mati. Mati bicara penderitaan. Sama halnya Yesus itu mati dia saudaraku, langsung dia berbuah yang banyak, berbuah lebat. Jadi kalau saudara mati kedagingan itu maksud saya, menderita, mematikan kedagingan adalah sebuah penderitaan. Dan juga saudaraku, kalau orang lain mengambil hak kita, yang sebenarnya hak kita, itu adalah sebuah penderitaan. Nah kalau kita bisa seperti itu, maka kita akan bisa berbuah dan buahmu itu tetap. Dan itu adalah bicara tentang kekekalan. Bukankah juga Alkitab mencatat, pergilah menghasilkan buah
Dan engkau bukan lagi hambaku, tetapi adalah sahabatku, dan pergilah hasilkanlah buah, maka buahmu itu tetap. Buah bicara di situ adalah bicara tentang jiwa-jiwa, dan itu adalah kekal. Maksudnya tetap adalah kekal. Itu yang disebut nilai kekekalan. Maka sebagai orang Kristen supaya dia bisa berbuah harus memang mengalami kematian daging. Kalau saudara tidak bisa mematikan daging, kita tidak akan bisa berbuah. Maka oleh karena itu sebagai gereja, mari kita berhitung usia kita sekarang berapa. Sudah berapa banyak jiwa yang kita bawa kepada Tuhan. Maka malam hari ini Bapak Ibu Saudara, kalau engkau sulit berdoa, kalau engkau sulit melayani orang atau menginjil, saya berharap ambillah bagian dalam doa. Dalam rumah, doakanlah di rumahmu, yaitu gembalamu, supaya tetap jadi berkat, supaya bisa dia berkhotbah dengan bagus, ya. Juga doakan gerejamu, anggota gereja, anggota keluarga, kota dan bangsa. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, kebenaran firman Tuhan malam hari ini adalah mengajarkan saya dan Bapak Ibu Saudara untuk mengejar nilai kekekalan, karena memang Yesus mau datang. Dia sudah di ambang pintu. Saya telah melihat bagaimana tanda-tanda ini Bapak Ibu Saudara. Jadi betapa pentingnya saya dan saudara, yaitu mengejar nilai kekekalan yang disebut untuk bisa adalah memiliki pengenalan yang baik terhadap Allah. Ketika kita mengenal Dia, maka kita memiliki sikap ilahi daripada Tuhan. Kemudian yang kedua, betapa pentingnya kita mengenal kuasa kebangkitannya. Dengan kita mengenal kehebatan kuasa kebangkitan Tuhan, maka kita mengakuinya dan kita akan membawa semua persoalan hidup kita kepadanya. Dan saya tahu Dia akan menolong saya dan Bapak Ibu Saudara. Artinya tidak ada masalah yang terlalu besar bagi Dia, karena memang Dia adalah pencipta langit dan bumi. Dia adalah pribadi yang luar biasa, yang begitu mengasihi, dan saya dan saudara nyawanya saja telah diberikan buat saudara dan buat saya. Baru kemudian mari sama-sama mau menderita untuk Dia. Bersyukur dengan penderitaannya, sebagaimana Paulus dipukuli, Paulus juga dipenjarakan beberapa kali, dan terakhir dia juga mati martir. Bapak Ibu, ini adalah kebenaran firman Tuhan yang berbicara tentang mempersiapkan diri dalam menyongsong Dia, adalah juga yaitu mencari nilai-nilai